Bapak Ibu guru di SD Ketandan 01 Salatiga, yang terhormat Ibu Nani Sriwahyuningsih selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ketandan 01 Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Ketandan 01 Salatiga, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru PPL Prajabatan UKSW Salatiga. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Salatiga, itu mendapatkan tugas salah satunya yaitu menyebarkan informasi atau diseminasi mengenai modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, langsung saja kita mulai untuk acara pada siang hari ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju bila nomor 1 pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju? Tidak. Setuju? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Oke, coba ada yang mau menyampaikan kira-kira yang setuju siapa? Ibu. Kenapa kok bisa setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Soalnya hukuman atau teguran itu anak kalau tidak ditegur maka merasa tidak bersalah, sehingga apabila ditegur maka anak akan lebih berdisiplin. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti ketika ditegur berarti siswa akan lebih disiplin, begitu ya Bu ya. Ya, untuk yang tidak tadi siapa? Nomor 1 masih nomor 1 Pak. Iya. Masih setuju atau tidak? Setuju bukan? Saya setuju dengan pemberian hukuman dapat memberikan mendisiplinkan siswa itu, karena kalau tidak dihukum itu tidak ada efek jerah. Karena ada tipe-tipe anak yang bisa dielus-elus gitu, manut. Kalau ono sing ngengkel juga itu perlu diberi efek jerah. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi untuk memberi efek jerah berarti perlu ya diberi hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Adakah yang tidak sependapat tadi? Ya. Monggo Mbak Isna, Bu Isna. Kalau menurut saya tentang memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa, yang disampaikan Pak Hedi tadi kan setuju ya bahwa kadang anak itu butuh diberi hukuman ya. Tapi dengan hukuman menurut saya disiplinnya anak itu dari faktor eksternal luar, jadi tidak maksimal efektifnya karena faktornya masih dari eksternal. Jadi menurut saya tidak setuju. Terima kasih Bisna. Ya, berarti ada 2 kubu ya untuk pertanyaan nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Baik. Kemudian yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju tidak? Siapa? Ya, setuju ya Pak Heri ya bahwa pemberian hadiah itu bakal meningkatkan prestasi siswa. Oke. Dari luar lagi Pak. Ada yang berarti ini masih 2 kubu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. 2 kubu antara guru penggerak dan
Baik. Kalau calonnya netral ya Pak ya. Oke. Untuk yang nomor 2 juga ada 2 kubu bahwa yang kubu pertama memang untuk meningkatkan prestasi siswa, bakal meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang kedua itu tidak setuju, tidak meningkatkan prestasi siswa. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oh, tidak setuju juga. Baik, masih 2 kubu ini. Ada yang setuju bahwa guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Tapi ada juga satu yang tidak setuju bahwa guru itu berarti tidak harus ya Bu ya, tidak harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Terakhir, nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Setuju? Tidak setuju. Tidak selalu. Berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, dari keempat pertanyaan ini kita akan mengulas berbagai macam disiplin positif. Kira-kira nanti jawabannya masih sama atau tidak di akhir. Nah, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Budaya positif, tadi seperti yang saya sampaikan, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif, harus tersedia lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan yang diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif itu harus tersedia lingkungan yang positif. Kita bayangkan ya, anak-anak itu kan sama manusia seperti kita. Kita bayangkan ketika kita berada di lingkungan yang positif, kira-kira kita akan lebih senang mengerjakan sesuatu atau males-malesan ketika lingkungan kita positif. Tapi ketika lingkungan kita itu kebalikannya dari negatif ya, semruwet, semrawut ya, kemudian banyak masalah, di lingkungannya tidak kondusif, kira-kira kita akan nyaman tidak mengerjakan pekerjaan kita? Sama seperti siswa. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi mereka. Ketika lingkungan di kelas itu positif, nyaman, mereka pun juga akan menerima pembelajaran dengan baik. Ketika kita beri instruksi, juga mereka akan melaksanakan dengan baik. Berbeda ketika Jadi saya lanjutkan. Berbeda ketika lingkungannya itu lingkungan kelasnya kotor, kemudian kita sebagai guru tidak bisa menciptakan lingkungan yang positif, sama teman itu sering berantem, tidak mengenakan lingkungan di kelas itu, bahkan kalau kelas 1 itu sering menangis ya kadang ya. Nah itu akibat dari lingkungan yang kurang positif. Lingkungan positif itu sangat berpengaruh. Nah kita akan belajar bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif dan budaya positif sehingga nanti bisa diterapkan di kelas kita. Begitu, saya lanjutkan lagi. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama mengenai disiplin positif. Yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan saya paparkan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini saya ada sedikit permainan. Di sini itu permainannya cobalah buka. Nah, instruksinya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Di sini semua sudah mempunyai teman satu bangku. Aduh, ada yang tidak punya.
Oh, Pak Heri ya, Bu Heri ya. Nah, pada kegiatan cobalah buka ini, instruksi yang pertama, Anda adalah A. Jadi A itu yang di sebelah kanan saya, yang di sebelah kanan saya itu nanti bertindak sebagai A. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi benar-benar harus dikepalkan ya. Itu untuk tugas A yang berada di sebelah kanan saya. Kemudian tugas B, rekan Anda berarti yang di sebelah kiri saya ya. Itu adalah tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dipahami? Coba sekarang dipraktekkan bersama dengan teman satu bangkunya. Coba dipraktekkan. Terus teman yang sebelah kirinya membujuk untuk membuka kepala tangan. Yang membujuk ibu, kan ibu yang mengepalkan tangan. Membujuk ibu akan mau membuka tangan. Pokoknya sampai kepala tangannya terbuka, boleh dipaksa, tapi jangan dialami ya, kekerasan tapi. Boleh dirayu misalnya, nanti tak jajanin mie ayam misalnya. Jadi gitu ya Bapak Dere. Bebas sekali, mungkin dari dalamnya ya Pak Pasir itu sudah ilmu Mbak. Ada yang sudah berhasil membuka lagi kepala tangan temannya? Belum praktek. Oh, bagaimana ini? Boleh digelitik ya? Boleh. Contoh Bapak, ini sebenarnya sangat enak sekali, tapi saya nggak mau. Masa ceker di rumah dikerjain semuanya, tapi bangun Pak. Sudah berhasil? Bu Isna? Tidak berhasil. Ada lagi yang sudah berhasil? Belum? Baik. Karena ternyata yang berhasil hanya Pak Pasir saja ya berhasil membuka kepala tangan dari Pak Yanto. Berarti lebih dari ini pesertanya berapa ini? Lebih dari 50% intinya ya. Itu berarti bisa menjaga apa yang menjadi pegangan hidupnya, nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kepala tangan itu artinya sebenarnya nilai-nilai yang dipegang, yang berada dalam diri, ya, yang sudah istilahnya mendarah daging di dalam dirinya. Kemudian itu untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai itu berhasil dipegang dengan erat atau tidak. Ketika kita diiming-imingi berarti ada motivasi dari luar, ada iming-iming dari luar. Itu kita kira kita itu masih memegang nilai itu atau tidak. Kalau kita bisa biasanya kalau kita itu sesuai dengan nilai yang kita yakini, misalnya kita diiming-imingi tapi nilai itu sesuai dengan yang kita yakini, kita akan sukarela untuk membuka tangan kita seperti yang dilakukan oleh Pak Yanto tadi. Tapi ketika yang mengiming-imingi ya istilahnya ya,
yang membujuk itu nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, kita tetap akan mempertahankan nilai-nilai itu. Jadi tidak mau membuka kepala tangan itu. Berarti semuanya kuat untuk menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang, begitu nggih? Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser bahwa yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Itu sebenarnya miskonsepsi ya. Jadi guru itu bukan orang yang berhak untuk mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik orang, membuat orang itu merasa bersalah, itu yang di pikiran kita itu menguatkan karakternya, padahal itu bukan untuk menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sering kali memaksa orang-orang di sekitar kita, apalagi anak didik kita ya, anak didik kita masih kecil-kecil itu sering kita paksa. Padahal itu tidak boleh kita lakukan. Kita sebagai orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa, apalagi untuk bersama anak didik kita. Itu tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita lanjutkan lagi. Nah, memahami stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Di sini ada stimulus respon. Pernah mendengar ya mengenai stimulus respon itu? Kalau saya mendengarnya pas kuliah. Jadi ada teori mengenai stimulus respon. Ketika siswa itu diberi stimulus, dia akan merespon. Itu mengenai teori stimulus respon. Ada juga teori kontrol seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Untuk stimulus respon tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita itu sama menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kira-kira kebutuhan kita itu sama atau berbeda? Beda ya. Ada yang kebutuhannya itu apa kira-kira? Makan. Tapi makan semua sama makan. Misalnya ada yang kebutuhannya itu membeli tas, tapi yang satu nggak butuh tas. Kemudian ada juga yang butuh sepatunya hampir jebol, rusak. Yang satu masih baru. Berarti kan kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu untuk teori stimulus respon. Kalau untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita sama-sama melihat pemandangan di pantai misalnya, kan ada yang fokus ke ombak, ada yang fokus ke pasir, ada yang fokus ke langit. Nah itu gambaran setiap orang itu pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk teori stimulus respon. Kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda, tapi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira kita bisa nggak mengontrol orang lain? Berarti kita bisa tidak mengontrol anak didik kita? Tidak ya. Nah yang betul itu untuk teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan kita gagal, itu kita memaksa anak-anak. Biasanya kita lakukan seperti itu. Itu untuk menurut teori stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol sendiri itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kalau yang stimulus respon itu model berpikirnya yang satu kalah, yang satu menang, tapi untuk yang teori kontrol itu menang-menang. Jadi dua-duanya menang, tidak ada yang kalah. Win-win solution. Itu untuk ya teori stimulus respon dan juga teori kontrol tentang gini. Bisa dipahami sampai sini? Untuk sesi tanya jawabnya nanti terakhir. Kemudian kita masuk ke yang pertama, mengenai disiplin positif. Tadi hanya pengantar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu merupakan pengertian dari disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau selama ini kita itu memberikan reward, penghargaan pada siswa yang berhasil apa, misalnya berhasil mendapatkan nilai 100 diberi reward. Kemudian siswa yang tidak memakai topi dihukum. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak mencerminkan disiplin positif. Disiplin positif itu nilai-nilai yang ada pada diri peserta didik sendiri. Jadi mereka itu meyakini sendiri, oh hari ini itu upacara misalnya, mereka sudah sukarela untuk memakai topi dasi, bukan karena wah nanti nek tidak pakai topi akan dihukum. Itu berarti tidak masuk disiplin positifnya. Tapi kalau mereka itu sudah dalam diri mereka itu merupakan keyakinan diri mereka bahwa kita itu harus lengkap ketika mau upacara, kemudian mendapatkan nilai yang bagus itu karena memang motivasi dari dalam dirinya, itu sudah masuk disiplin positifnya. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan penghargaan, nanti kalau misalnya dapat nilai 100 nanti dapat uang 5.000 dari BUPA, nah itu berarti tidak masuk ya disiplin positifnya ya. Tapi kalau mereka, oh saya tuh ke sekolah saya butuh nilai untuk diri saya, itu berarti mereka sudah masuk disiplin positifnya. Begitu. Itu untuk pengertian dari disiplin positif. Selanjutnya, dalam disiplin positif itu kita menganut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan itu salah satunya termuat dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Apa saja? Coba disebutkan. Atau mau menyanyi? Ayo, siapa yang berani menyanyi dimensi profil pelajar Pancasila? Bu Arfi? Oke, kita nyanyikan bersama ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dari dimensi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya pemerintah itu sudah merancang bahwa dimensi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Itu sudah lengkap semuanya. Dimulai yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu berkaitan dengan Tuhan ya, agama yang kita yakini. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, karena kita itu masyarakat yang beraneka ragam,
agama, rasnya. Nah itu kita butuh nilai-nilai kebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Itu semua adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Karena nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Mereka sudah, para pemangku kebijakan itu sudah membuat rancangan tentang nilai-nilai kebajikan, dan semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Nah, masuk ke motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ada 3. Jadi manusia itu ketika berperilaku itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Itu ada 3. Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah pernah mengalami Bapak Ibu? Sering ya? Saya pun juga seperti itu. Jadi kadang kita itu berperilaku itu karena kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita itu misalnya mau melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Apa ya contohnya ya? Contoh ya absen ya. Jadi kita itu berangkat basic, berangkat sebelum jam 7 biar tidak kena hukuman dari dinas misalnya itu. Itu berarti teori yang pertama, contoh dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah Bapak Ibu guru juga merasakan seperti itu? Ya. Yang nomor 2, motivasi yang kedua ketika manusia berperilaku itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ketika berangkat tepat waktu nanti akan diberi hadiah oleh dinamik misalnya. Nah, jadi langsung nih berangkat apa aja dari rumah ya, subuh-subuh absen dulu. Nanti ketika dicek dinamik dia datang pertama biar dapat hadiah misalnya. Itu ketika motivasi yang kedua. Contohnya, atau misalnya masuk anak didik kita misalnya ya. Bapak Ibu pernah membuat papan bintang itu ketika siswa melakukan perbuatan baik diberi bintang. Nah, itu akan membentuk siswa yang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik yang kita inginkan, ya kan? Jadi misalnya kalau Anteng tidak keluar bangku selama Bu Guru mengajar nanti akan dapat bintang 1. Nah, mereka akan anteng biar dapat bintang. Itu motivasi yang kedua agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua dan contohnya. Yang ketiga, nah ini yang harusnya itu melekat pada diri kita ya. Motivasi yang paling baik yang dari dalam diri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalnya nih mau berangkat ke sekolah agar sudah yakin saya itu guru. Salah satu tugas dari guru itu adalah menjadi teladan bagi siswa, kan begitu. Kemudian kita sadar kita menjadi teladan bagi siswa, berarti saya harus berangkat tepat waktu. Nah itu motivasi dari dalam dirinya sendiri bahwa dia itu menghargai diri sendiri dan mereka itu memang berkeinginan untuk menjadi orang yang diteladani muridnya. Itu contohnya ya untuk yang ketiga ya. Kira-kira dari ketiga itu yang paling bagus yang mana? Ketiga. Tapi itulah yang paling susah dilakukan gitu. Itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi ini wajar ya. Jadi anak itu menghindari hukuman, ingin dihargai atau sesuai dengan motivasi intrinsiknya sendiri, itu wajar karena masuk dalam teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi identitas
identitas gagal itu masuk dalam hukuman. Identitas berhasil atau sukses itu masuk dalam konsekuensi atau restitusi. Misalnya, yang pertama, ini apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita memberi hukuman bagi siswa, identitasnya akan gagal. Tapi ketika kita memberi pilihan lain, yaitu berupa sanksi atau konsekuensi dan restitusi, itu identitasnya berhasil. Jadi mereka tidak istilahnya kena mental gitu. Pernah dengar istilah seperti itu? Ketika dia diberi hukuman itu biasanya mereka kena mental ya. Jadi kayak istilahnya trauma begitu ya. Itu kalau kita memberi hukuman. Beda ketika kita mendisiplinkan dengan memberi sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Untuk yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi dan restitusi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, kalau sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti jika diberi hukuman. Kalau diberi sanksi, murid dibuat tidak nyaman. Tapi ketika diberi restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Ketika diberi sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan diberi restitusi, masalah terpecahkan. Jika di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di sanksi atau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu guru menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu pertanyaan ketika kita melakukan restitusi. Ketika kita melakukan hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu seperti sesuai dengan teori motivasi yang sudah saya kemukakan tadi. Terkait dengan pemberian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kosong, kata-kata kasar. Maaf, sudah mulai lelah sebetulnya. Nomor satu, tadi ya, untuk hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Pernah dilakukan? Saya pun juga seperti itu. Tapi mari kita bersama-sama untuk evaluasi diri. Kemudian yang kedua, untuk konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Contohnya ya, kalau tadi contohnya hukuman, misalnya terlambat itu apa kira-kira kalau
menghukum anak yang terlambat biasanya dilakukan Bapak Ibu guru? Lari ya, lari mengelilingi lapangan misalnya seperti itu. Atau misalnya tidak membawa buku pelajaran, hukumannya biasanya apa itu? Mengambil pulang, berarti diperbolehkan pulang untuk anak-anak yang nakal. Dihukum gitu Bu. Ini hukuman, masuk hukuman. Biasanya kalau diberikan apa? Kalau anak-anak yang ramai sendiri di kelas, misalnya, ada yang biasanya diberi hukuman anak didiknya ramai di kelas, terus dihukum. Kalau tidak dihukum, contohnya ya, kalau misalnya ada yang ramai, terus disuruh push up, nah itu contoh dari hukuman. Karena tidak ada kaitannya, bersifat satu arah dari guru ke murid, bisa fisik, psikis atau kata-kata kasar tadi. Kemudian yang kedua tadi konsekuensi, contohnya misalnya kita di kelas sudah menyepakati kalau tidak mengerjakan PR misalnya, apa yang disepakati bersama di kelas itu. Jadi siswa itu tahu ketika tidak mengerjakan PR berarti ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Begitu. Kalau yang ketiga, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini semuanya dikemukakan oleh Gus di tahun 2004. Jadi tahu bedanya ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu pengertiannya. Nah, ini perbedaannya. Contoh kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Sering kita jumpai ya di kelas kita masing-masing ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya, betul. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR. Ketika kita memberi hukuman, misalnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Apakah ada kaitannya dengan tidak mengerjakan PR ketika hormat? Tidak. Apakah itu menyakiti fisiknya? Kalau dia hormat berarti fisiknya ya. Ya, karena dia hormat 10 menit. Kita bayangkan 1 menit saja hampir pingsan ya Mbak ya. Ini 10 menit. Itu contoh hukuman. Kemudian guru marah dan murid takut. Tadi ya kan tidak hanya fisik, psikis, tapi juga kata-kata kasar. Ketika kita marah, muridnya takut, itu masuknya adalah hukuman. Kemudian untuk yang kedua, konsekuensi. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu contoh konsekuensi. Kan masih ada kaitannya antara tidak mengerjakan PR dengan dia mengerjakan PR tapi saat istirahat. Jadi waktu istirahatnya berkurang untuk mengerjakan PR-nya. Itu konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di sini untuk konsekuensi itu peraturan masih dari guru bersifat satu arah seperti yang saya sampaikan tadi. Itu terkait konsekuensi. Tahu bedanya konsekuensi dengan hukuman sudah bisa dipahami? Oke. Daripada ngantuk ya, boleh sambil ya dinikmati ya. Boleh sambil dinikmati makanan yang di depan. Terakhir mengenai restitusi. Kalau tadi sudah dipahami hukuman, konsekuensi dan yang terakhir restitusi. Misalnya contoh kasusnya tadi siswa tidak mengerjakan PR. Restitusi yang bisa dilakukan yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selain itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu caranya guru menanyakan keyakinan kelas. Di setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri. Ya, sebagian. Yang belum membuat berarti menanyakan keyakinan dirinya. Ketika dia tidak mengerjakan PR, apakah ada ada kerugian yang dia dapatkan? Nah, itu ketika kita melakukan restitusi, kita tanyakan kepada mereka. Ketika
dia tidak mengerjakan PR, pasti ada kerugian. Nah, kita bantu untuk mencari solusinya itu dalam kegiatan restitusi. Bisa dipahami nggih? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Begitu. Ada nanti deh pertanyaan. Lanjut lagi, konsekuensi atau hukuman. Coba kita berpikir dulu ya. Ada 4 pertanyaan, ada 4 pernyataan. Coba kita analisis, kira-kira masuk dalam konsekuensi atau dalam hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa Mbak Hukuman? Hukuman dengan saya yang Baik, terima kasih. Berarti menurut Mbak Titi, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi karena tidak mengerjakan PR itu merupakan hukuman. Ada yang berpendapat lain? Itu merupakan konsekuensi? Tidak ada? Berarti sepakat ya? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi karena tidak mengerjakan PR itu merupakan hukuman. Karena tidak ada kaitannya. Kalau dia tidak ada kaitannya bahwa dia tidak mengerjakan PR dengan dia menulis seperti itu, apakah ada apa ya namanya ya? Apakah kesadaran diri dia akan sadar untuk tidak mengerjakan PR besoknya? Belum tentu. Karena ini halah 100 gitu. Kadang kan gitu kan siswa halah 100. Saya masih kuat 150 atau misalnya saya masih kuat 200 terus lagi nggak apa-apa nggak mengerjakan PR. Kan kadang seperti itu gitu. Ya, tidak ada kaitannya kecuali tadi seperti yang dilakukan di contoh tadi dia mengerjakan di luar ketika jam istirahat. Kan dia akan wah jam istirahat saya harusnya saya makan, harusnya saya bisa bermain dengan teman, tapi saya harus mengerjakan PR. Nah itu masuk dalam konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman. Sudah jelas sekali ya, terlambat kok mengelilingi lapangan, tidak ada kaitannya. Itu malah nanti capean. Jadi ketika masuk kelas sudah tidak konsen lagi. Kemudian apalagi nanti ada yang pingsan, wah gurunya malah kasus lagi. Lanjut ya, nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi anak-anak itu kan sering kelas anak ya pakai pulpen dicoret-coret. Nah ketika dia membersihkan coretannya berarti masuk konsekuensi. Ya betul, sudah pintar-pintar sekali Bapak Ibu guru ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi terakhir ya, membersihkan WC karena bertengkar dengan teman. Itu hukuman atau konsekuensi? Apakah ada kaitannya membersihkan WC dengan bertengkar dengan teman? Tidak ada, berarti masuk dalam hukuman. Sepakat? Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini ada 8 sub. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita diberi penghargaan itu ada pengaruhnya. Pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Saya tadi sudah mendapat ya. Untuk pengaruh jangka panjang dan pendek itu seseorang yang diberi penghargaan itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika tidak diberi penghargaan, berarti dia tidak akan melakukan hal tersebut, tidak akan melakukan sesuai yang kita inginkan. Itu akan mempengaruhi mempunyai pengaruh dalam jangka pendek dan juga jangka panjang.
Kemudian yang penghargaan tidak efektif itu jika tidak mendapat akan berkecil hati. Jadi lain kali tidak akan berusaha sekeras biasanya. Misalnya hari ini itu dia berusaha keras agar mendapatkan nilai 100, tapi dia tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan penghargaan yang benar. Itu jadi dia kecewa. Nah, lain kali dia tidak akan berusaha sekeras biasanya. Kalau penghargaan merusak hubungan, Bapak Ibu pernah menjumpai misalnya nih, dalam sistem, ketika ada anak yang kita beri penghargaan, nah kira-kira bagaimana tanggapan anak lain? Mary, iri. Nah itu masuk dalam penghargaan itu merusak hubungan. Maaf. Jadi hubungan menjadi tidak baik. Kok kamu sering diberi penghargaan sama guru, aku nggak pernah. Nah itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang diberi penghargaan lebih banyak membuat kesalahan. Jadi ketika diberi penghargaan itu malah misalnya diberi kuis, nanti yang dapat yang benar akan mendapatkan hadiah. Nah itu mereka akan jawab asal-asalan, jadi kurang tepat ketika kita memberi penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya seorang siswa ketika dalam pelajaran seni yang dibayar itu biasanya hasil kerjanya berhenti berkembang. Misalnya kita itu membuat tugas karena memang sesuai dengan kebutuhan kita, itu kan kita akan maksimal membuatnya. Tapi ketika dibayar misalnya joki gitu ya, nah itu kan seadanya kan, karena yang penting dapat bayaran. Nah itu masuk dalam penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menguatkan kreativitas, lebih sama tadi untuk kualitas. Kalau kreativitas lebih ke seni ya. Kalau seni kita menggambar tapi sesuai dengan mood kita, sesuai dengan perasaan kita, itu akan menjadi karya seni yang bagus sekali ya. Tapi kalau kita itu diberi penghargaan, misalnya dibayar, kamu diberi uang jika menggambar apa, gitu kan, dia tidak akan kreatif ketika membuat gambar itu. Itu berarti penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dalam sistem ranking. Jadi dulu kita itu kan sering membuat ranking ya, ranking 1 sampai terakhir itu dalam rapotan biasanya, pembagian rapot. Nah itu bersifat menghukum. Kenapa seperti itu? Yang paling merasa dihukum ketika ada sistem ranking kira-kira yang ranking berapa? Bawah sendiri? Ya. Apakah seperti itu? Padahal yang merasa dihukum kalau ada sistem ranking itu yang ranking 2. Kenapa kok ranking 2? Karena dia akan merasa dihukum. Kok saya nggak ranking 1? Kalau yang bawah sendiri itu biasanya malah cuek, santai gitu ya. Penting aku naik walaupun rankingnya belakang sedikit. Tapi yang ranking 2 itu kan, kok nggak aku yang ranking 1 ya? Kok nggak aku? Kok dia yang ranking 1? Nah itu dia merasa dihukum. Padahal tidak. Sebenarnya itu ranking itu akan memotivasi siswa, tapi untuk siswa yang misalnya ranking 2 itu, dia itu akan merasa dihukum. Itu penghargaan yang menghukum. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau nah itu yang paling ideal ya, motivasinya dari dalam diri. Jadi dia merasa bangga ketika misalnya anak kelas 1 dia bisa membaca, sebelumnya tidak bisa membaca, sekarang bisa membaca, dia bangga. Itu merupakan penghargaan bagi dirinya sendiri. Nah itulah yang masuk dalam motivasi dari dalam diri. Itu terkait dengan teori tindakan belajar dalam penghargaan yang kita lakukan. Jadi kira-kira ketika kita memberi penghargaan kepada siswa itu sebenarnya berdampak positif atau malah banyak negatifnya? Negatifnya ya. Jadi nggak salah ya, misalnya kita nggak usah ngasih uang gitu ya, Penghargaan, jadi tidak selamanya penghargaan itu positif. Yaitu tadi ketika kita memberi penghargaan ya memang untuk memotivasi siswa. Tapi
Tapi kita lupa bahwa penghargaan itu sendiri ada efek-efek lain yang ditimbulkan. Begitu untuk terkait dengan penghargaan. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah yang tahu? Bu Haji mau memberikan informasi. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu lebih ke apa ya? Keyakinan diri anak masing-masing. Kalau peraturan kelas itu yang membuat sekolah. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak. Kalau peraturan yang membuat adalah sekolah. Atau Pilih yang keyakinan kelas, karena pendidikan sekarang kan kayaknya pendidikan untuk berpusat pada murid gitu ya Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan kira-kira keyakinan kelas atau bukan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dibuat keyakinan kelas supaya anak itu terlibat dan mereka itu merasa memiliki, dan itu terjadi dua arah, bukan hanya dari guru saja. Jadi murid itu dilibatkan ikut membuat, oh ya saya yang membuat, berarti saya harus melakukannya. Kalau peraturan itu hanya satu arah dan kesannya itu anak-anak akan diatur dan mendapat hukuman kalau tidak melakukan aturan itu. Terima kasih Bu Haji sama Bu Arti. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Apa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, seperti yang disampaikan sama Bu Haji sama Bu Arti tadi, bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid, sedangkan peraturan kelas itu dibuat sendiri oleh guru. Jadi bersifat satu arah. Ini ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa, bersifat universal. Jadi bersama-sama dibuat. Jadi siswa itu merasa tidak dirugikan. Kalau peraturan biasanya dibuat sendiri oleh guru, bersifat satu arah. Jadi hanya guru membuat ini siswa mematuhinya. Itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat kesepakatan. Jadi muridnya maunya apa, gurunya maunya apa, nanti dibuat suatu kesepakatan sehingga nanti dituangkan dalam keyakinan kelas. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan murid bercurang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Yang ketiga, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh terlambat, itu negatif. Kita ganti menjadi positif, datang tepat waktu. Nah, seperti ini semuanya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, sedikit saja biar mudah diingat. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kurang ya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, dan yang terakhir keyakinan kelas perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah ada yang perlu dirubah atau tidak? Itu terkait cara pembentukan keyakinan kelas. Di sini sudah ada ya? Ada. Di kelas 5 sudah terbentuk ini keyakinan kelas. Kemudian lanjut lagi ada kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan aman, mendukung pribadi yang berdaya, seimbang, bahagia, seorang guru perlu memahami kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku murid. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, contohnya apa? Makan, minum, tidur. Itu contoh bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu memang butuh untuk bebas. Ya, bebas main, bebas berpendapat. Itu terkait kebebasan. Kemudian juga kesenangan. Misalnya healing ya, itu sebenarnya kebutuhan dasar kita. Jadi
Perlu sebenarnya, iya diperlukan karena itu salah satu masuk dalam salah satu kebutuhan dasar manusia, sangat dibutuhkan. Kemudian merasa diterima atau cinta kasih sayang. Nah ini adakah yang merasa terabaikan butuh cinta kasih sayang? Karena cinta kasih sayang itu kebutuhan dasar manusia ya. Kita tuh butuh dicintai, kita butuh disayang gitu. Anak didik kita pun juga itu butuh untuk dicintai dan diberi kasih sayang. Terakhir penguasaan. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Jadi pengen menguasai apa itu merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang. Ini ada kasusnya. Ini pokoknya tebak-tebakan terus. Kalau ini terkait penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang yang dibutuhkan dari ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kesenangan, kan seru gitu ya, kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Pinter. Lanjut, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasa. Ini penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan, ya kan bisa menguasai gurunya. Dia itu apa namanya bisa menjadi ya, jadi dia merasa hebat. Terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kebebasan. Dia butuh untuk kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian posisi kontrol guru itu ada 5. Kita masuk ke posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. 4 pemantau dan 5 manajer. Ini posisi kontrol guru. Saksikan bayangan berikut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini untuk yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ibu
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti. Lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak. Oke. Nah, di sini itu ada 5 tadi ya. Bagaimana peran guru? Jadi yang pertama tadi sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, manajer. Kira-kira nih, yang sering dilakukan itu yang mana? Semua pernah dilakukan ya. Tapi yang paling ideal kita lakukan yaitu sebagai manajer. Ini bisa dibaca sendiri gitu, mengenai guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitas siswanya gagal karena dia akan menghindari hukuman. Tapi ketika kita bersikap sebagai teman dan pemantau, itu mereka akan mengharapkan imbalan atau kecenderungan pada orang lain. Itu identitasnya berhasil, tapi kontrol dari luar. Dan yang terakhir sebagai manajer itu dia akan menghargai diri sendiri, itu identitasnya berhasil dan melalui kontrol diri. Oke, begitu ya. Ini mengenai posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut lagi. Nah, masuk ke segitiga restitusi. Tadi manajer itu kita melakukan yang namanya restitusi. Di sini itu segitiga restitusi itu terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa kita merasa bersalah, kita pernah salah, kita melakukan kesalahan. Nah itu kita menstabilkan dulu identitas siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Walaupun dia terlambat itu pasti ada alasannya. Nah kita memvalidasi tindakan tersebut, tapi tindakan tersebut itu salah. Lanjut lagi dengan menanyakan keyakinan diri. Kita semua pasti memiliki motivasi internal. Itu terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke refleksi. Di refleksi ini kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Ada 5 pertanyaan tadi. 4 pertanyaan tadi. Setelah menyimak materi diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, apa jawaban Bapak Ibu berkaitan dengan hal berikut? Apakah ada perubahan jawaban dari yang tadi sudah disampaikan? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa.
Kira-kira setuju atau tidak? Tetap rukuk pada pendirian. Oh iya. Oke, boleh. Silakan. Iya, besok kamu bergerak boleh. Idealnya pemberian hukuman itu tidak mendisiplinkan siswa karena itu pengaruh dari luar. Itu juga akan menyakiti fisiknya, psikisnya. Apalagi jika kita menggunakan kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Oke, boleh. Kita memang berpendapat, mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tidak apa-apa. Setuju dengan memberikan hadiah boleh, tidak apa-apa. Idealnya bahwa memberikan hadiah itu tidak akan meningkatkan prestasi siswa karena itu juga dari luar dirinya, motivasi dari luar diri. Ketika tidak diberi hadiah, dia tidak mau berprestasi, gitu. Jadi dia hanya berpaku pada hadiahnya, tidak pada prestasinya sendiri, ya, tidak dari motivasi intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Setuju atau tidak? Tidak. Jadi siswa yang bermasalah itu kita bantu untuk menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang ngatur solusinya ini, dia terlambat solusinya ini, dia tidak mengerjakan PR solusinya ini, tapi kita bantu untuk menemukan solusinya. Dia jadi menemukan solusinya sendiri terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Itu untuk yang pertanyaan nomor 3. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Dalam saat-saat tertentu kita bisa menjadi teman bagi siswa, tapi kita juga harus memposisikan diri kita bahwa kita ini adalah guru mereka. Jadi tetap mereka itu ada rasa hormat kepada gurunya, menghargai gurunya. Kalau kita selalu berperan sebagai teman bagi siswa, nanti dia siswa akan kalau bersama temannya itu kan tidak menghormati ya. Jadi penghormatan kepada gurunya itu tidak gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, itu refleksi kita hari ini. Nah, untuk refleksi 4T ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Saya boleh minta bantuannya untuk menjawab satu persatu. Apa saja peristiwa atau hal-hal yang sudah dipelajari Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi hari ini? Ada yang mau mewakili apa saja yang sudah saya sampaikan tadi? Monggo. Ya, terima kasih. Saya akan melakukan refleksi dari diseminasi pada hari ini. Yang pertama yaitu hal yang sudah dipelajari. Kita sudah mempelajari banyak hal tentang budaya positif, tentang kebutuhan, motivasi perilaku manusia ya, dan segitiga restitusi. Kemudian perasaan setelah mengikuti kegiatan hari ini sangat termotivasi dan bersemangat untuk menjadi guru lebih baik, gitu, tidak marah-marahan saya. Kemudian untuk yang ketiga, pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan ini yaitu saya akan mengutamakan murid ya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak saya egois sendiri, tidak harus murid itu manut ke saya, tapi bagaimana baiknya kita, gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu penerapan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak karena dengan kegiatan ini kita mendapatkan pencerahan dalam melayani masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada murid-murid kita. Karena sering anak itu berulah dan ternyata ulah anak itu ada sebabnya ya. Sebabnya ada tujuannya, ada motivasi mereka berulah, ada alasannya ya. Ada yang salah satu kebutuhan dasarnya mungkin belum terpenuhi. Seperti contohnya Mas Yasmin, mungkin dia kebutuhan penguasaan mungkin bisa salah satu itu. Dan anak-anak lain mungkin bisa kita analisis juga
Kita cari penyebabnya, kenapa anak itu sering berulang, berarti kita cari penyebabnya dan kita cari solusinya bersama anak tersebut melalui restitusi tadi. Gitu ya Bu ya? Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan boleh? Ya, boleh. Langsung bertanya boleh ya? Kalau langkah-langkah restitusi itu tidak urut tidak apa ya Bu? Yang penting hasilnya restitusi ada, itu boleh ya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Azi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih ya Bu Azi ya. Sudah memberikan refleksi materi ini. Tadi ada pertanyaan untuk segitiga restitusi apakah bisa dilakukan? Tidak urut. Tidak urut. Yang penting Menurut hasilnya. saya itu boleh. Kan yang penting itu kan tadi ya ada ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu boleh dibolak-balik, misalnya kita menanyakan keyakinan dulu, apa keyakinan yang dimiliki, kemudian baru kita misalnya menstabilkan identitas bahwa kita itu akan melakukan hal terbaik yang kita bisa dan baru memvalidasi tindakan yang salah. Kalau kita itu pasti memiliki alasan gitu tidak apa-apa. Jadi boleh tidak harus urut menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan itu menurut saya. Atau ada mungkin ada yang berpendapat lain? Atau sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Monggo Pak Edi. Terima kasih. Saya bukan bertanya, tetapi sedikit mengungkapkan rasa unek-unek saya sebagai guru. Sekitar 30 tahun pengalaman saya menjadi guru, baru merasakan kurikulum Merdeka ini kurikulum yang menurut saya belum pas diterapkan di masyarakat Indonesia. Karena perubahannya begitu drastis, begitu mencolok. Kalau boleh saya mengibaratkan 360 derajat dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka ini terindikasi gagal. Karena apa? Banyak masalah di lapangan. Kalau teori-teori yang disampaikan oleh Bu Ulfa tadi, bahkan teori-teori yang lain yang disampaikan di kurikulum Merdeka di PMM itu memang bagus, itu ideal. Tetapi semua ilmu itu kan juga tidak pas diterapkan di SD, mungkin pasnya diterapkan di SMP, mungkin pasnya diterapkan di level SMA atau di perkuliahan. Kalau semua teori itu diterapkan di semua tingkatan, itu kemungkinan ada ketidakberhasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum Merdeka, kenapa banyak masalah di lapangan? Karena banyak bukti. Di kelas 6 SD kita sendiri saja, kelas 6 banyak yang belum lancar membaca. Tulisannya luar biasa, banyak yang tidak terbaca. Itu adalah produk kurikulum Merdeka. Itu produk kurikulum Merdeka. Kurang lebih 30 tahun saya mengajar. Ya baru kali ini banyak keluhan guru SMP yang anak-anak yang kelas 1 banyak yang belum bisa membaca. Baru kali ini keluhan-keluhan guru seperti itu. Walaupun banyak teori-teori yang sangat ideal, tapi semua itu juga perlu kolaborasi menurut saya. Kolaborasi tidak sepenuhnya harus murni itu diterapkan, tetapi apakah pas ini diterapkan? Kalau tidak pas ya kolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu juga tidak jelek kok. Nyatanya juga mencetak generasi-generasi emas, generasi-generasi yang bagus seperti kita itu cetakan kurikulum lama loh. Guru-guru
Seperti kita ini cetakan kurikulum lama. Tetapi cetakan kurikulum yang merdeka ini sudah kelihatan, hasilnya seperti apa sudah kelihatan gitu loh. Bahkan dari perilaku sendiri itu juga sudah kelihatan. Karena apa? Kita tidak boleh marah. Bocah salah orang diseneni. Nah gitu loh. Nah itu juga kita harus introspeksi diri. Kita sebagai pendidik juga harus tidak terus menelan mentah-mentah dari kurikulum ini, dari teori-teori ini. Tapi kita juga harus lebih bijak menerapkan. Karena setiap anak, setiap manusia itu membawa bawaan. Dari lahir itu sudah membawa bawaan sendiri-sendiri. Oh ini tipe-tipe anak yang tidak bisa dimarahi. Ini tipe-tipe anak yang memang harus keras. Kalau tidak keras tidak bisa. Gitu loh. Rehan, tak getak sini nangis. Betul itu. Ya, gitu loh. Keyakinan kelas itu juga bagus. Keyakinan itu kelas itu bagus. Tetapi seperti kelas 1, Mbak Ulfa mengajar kelas 1. Apakah Mbak Ulfa bisa menerapkan keyakinan kelas? Anak kelas 1 kok maca iso bernalar saja belum sampai ke jauh masih bernalar yang sederhana diajak menyusun keyakinan kelas tidak jalan. Paling gurunya yang berperan gitu loh. Itu menurut saya seperti itu. Kesimpulan saya memang teori-teori yang disampaikan tadi, disiplin positif dan sebagainya itu bagus, itu ideal. Tetapi tidak sepenuhnya, tidak semuanya bisa diterapkan di kelas 1, di kelas 2. Mungkin pasnya di kelas yang tinggi seperti tadi video tadi di SMA itu bisa diberi pengertian. Tapi untuk anak-anak yang kelas masih di level A, level B itu mungkin ada yang pas, ada yang tidak juga. Menurut saya seperti itu, okay? Karena kurikulum merdeka ini ya memang tujuannya memerdekakan anak, tapi tidak kalau menurut saya tidak 100% kita lepaskan anak ini gitu loh. Kalau kita lepaskan ya terus urok. Hasilnya urok, benar urok. Kalau Bapak Ibu merasakan, terutama yang kelas-kelas rendah, kelas tinggi ya kelas 4, 5, 6 pasti merasakan. Hasilnya pasti terasa. Mosok kelas 6 maca tulisannya ora iso diwaca. Nulis tulisannya ora iso diwaca ya ora lancar gitu loh. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah masuk kelas 6 mungkin bisa menyaksikan pada waktu tugas upacara membaca seperti itu gitu loh. Memang itu sudah pilihan Bapak Ibu yang tugas upacara itu sudah pilihan. Memang ya mudah-mudahan kami berharap Oktober kurikulum merdeka dihentikan. Saya berharap seperti itu karena belum pas diterapkan di era-era seperti ini, belum pas. Mungkin beberapa puluh tahun lagi itu diterapkan mungkin akan pas, tapi untuk saat ini belum pas karena yang memang penerapan kurikulum itu butuh waktu, butuh peningkatan, tapi tidak drastis. Kalau kurikulum merdeka ini drastis banget. Dari kurikulum 2013 masih ada ujian dan sebagainya, sekarang belum tes aja sudah penerimaan PPDB. Nah itu kan juga dampak. Itu dampak. Saya merasakan di kelas 6. Orang manute blas, bener, orang manute blas. Lho sekolah SMP kok piye? Lah ngandani piye? Ayo belajar besok tes. Lah kenapa dadak belajar wong aku sekolah SMP? Gitu loh. Ini bukti, ini fakta yang harus kita sadari bersama-sama. Monggo lah, saya tidak menganggap apa yang sudah jadi guru penggerak, monggo tetap semangat karena memang yang harus kita lakukan saat ini seperti itu gitu loh. Mau tidak mau kita memang harus menjalankan itu karena itu diterapkan di era sekarang. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, saya sampai terkesima. Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih B. Keren. Oke, terima kasih banyak Pak dari atas unek-uneknya ya. Sedikit menanggapi dari yang
Yang pertama terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kalau setahu saya itu kan memang kurikulum baru. Nah, kurikulum baru apapun yang baru itu pasti ada pro kontranya. Kemudian juga ada yang namanya baru ini kan mungkin dicoba, habis itu ada apa ya, refleksi, ada kalau kelemahannya apa, nah itu diperbaiki begitu. Nah, mungkin di kita itu kan karena masih benar-benar baru, jadi belum bisa menerapkan dengan sepenuhnya. Ya tadi ada pro kontranya sendiri begitu. Untuk kurikulum merdeka saya tidak berani lebih lagi mengomentari nih Bang, karena itu bukan wewenang saya untuk mengomentari mengenai kurikulum merdeka. Tapi memang kurikulum merdeka itu menjadi untuk bagi yang anak prokota tadi, ada yang memang setuju dan ada yang memang tidak. Dan kita itu gimana ya? Intinya karena dari sana itu disuruh menerapkan ini, kita belajar untuk menerapkannya, ya kita ambil sisi positifnya saja. Itu untuk kurikulum merdeka. Tidak berani berbicara lebih jauh lagi. Mau menambahkan? Oh, boleh menambahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Heri atas unek-uneknya. Mungkin saya sedikit bisa membantu, tidak membangkang, tidak, tapi membantu. Karena sebenarnya kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita tidak bisa menolak atau kita tidak bisa mengganti sendiri kurikulum yang mau diterapkan gitu Pak. Jadi mungkin kita sebagai tim yang solid, kita hanya bisa berkolaborasi. Yuk gimana caranya agar tujuan pendidikan yang sudah kita tuangkan ke visi misi itu tetap bisa terwujud, meskipun dengan kurikulum yang sangat memberatkan, yang kurang sesuai untuk anak-anak SD. Mungkin kita perlu berkolaborasi dari kelas bawah ya. Dari kelas bawah mungkin dari segi pelayanan bisa ditingkatkan, dari segi tadi keyakinan kelas, membaca, berhitung mungkin juga sudah dimaksimalkan agar nanti di kelas atas tidak terlalu memberatkan gitu. Jadi mungkin kita juga perlu pembagian tugas itu mungkin gitu. Jadi kelas 1 keyakinan kelasnya kita buat perkenalan dulu, kelas 2 bagaimana langkahnya gitu. Nanti mungkin kelas 6 sudah menjiwai mungkin gitu. Jadi berproses, memang belajar itu tidak bisa langsung berubah dalam waktu 1 tahun. Keyakinan kelasnya menempel dalam hati kita, ya nggak mungkin juga gitu. Karena dalam 1 tahun juga mau mengubah Aniksul jadi pandai membaca juga susah sekali. Apalagi program pandemi Kak, 2 tahun. Jadi mungkin kita perlu berefleksi bareng-bareng. Yuk kita bagaimana kita membuat program kerja yang saling berkelanjutan, yang saling mendukung untuk kelas selanjutnya begitu. Mungkin misalkan kelas 4 butuhnya perkalian dasar, nah berarti mulai kelas 2, 3 sudah mulai. Terus untuk membaca kelas 1 sudah. Bagi yang belum, mungkin ayo kita membuat program apa biar anak-anak itu lancar membaca. Mungkin kita perlu berkolaborasi dan merencanakan program begitu mungkin. Terima kasih. Perlu dikasih uang lagi? Enggak usah. Terima kasih Bu Aji. Ya, betul sekali ya, karena kita itu juga terima kasih Bu Aji untuk tambahannya. Itu juga Pak, karena kemarin itu kita juga ada masa-masa pandemi, mungkin padahal mereka itu masa-masa kelas 1, 2 itu kan membaca ya, membaca, menulis, berhitungnya itu benar-benar harus ditekankan gitu. Tapi kan kemarin ketika pandemi itu mereka di rumah, apalagi orang tuanya sibuk bekerja, itu tidak kondusif untuk belajar, akhirnya tidak bisa menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung untuk kelas yang bawah itu. Akhirnya ke atas lagi udah nggak bisa lagi, tidak bisa gurunya tidak bisa mengcover tadi ya, mengcover untuk murid-murid yang belum bisa itu. Nah tadi saya sependapat dengan yang diutarakan Bu Aziz bahwa kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah begitu. Satu lagi terkait keyakinan kelas itu aja, memang kelas 1
patung itu sebenarnya bukan tidak bisa dibuat, Pak. Cuma memang gurunya yang harus berperan. Jadi kalau yang lain itu menulis sendiri apa peraturan yang ingin dia tegakkan, kalau di kelas 1 itu gurunya yang menampung menuliskan di papan tulis. Kira-kira apa yang mau kita terangkan? Misalnya yang di tempat saya itu datang tepat waktu misalnya. Satu keyakinan kelas yang kami sepakati yaitu satu datang tepat waktu. Nah itu mereka sudah bisa paham bahwa mereka itu sudah bisa meyakini bahwa kita itu sebagai siswa harus datang tepat waktu. Yaitu lebih, kalau kelas rendah itu lebih banyak gurunya yang berperan. Begitu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup atau ada yang mau masukkan? Tidak nih, sudah cukup nih. Sudah guys. Baik, karena mengingat teman-teman sudah ya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah bersedia hadir di sini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau yang tidak baik silahkan dibuang. Kalau dikasih apa?